Shalom saudaraku, puji Tuhan kita berkumpul di sini dan saat ini saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang besar. Bapa kami di dalam Kristus, kami merendahkan hati kami di dalam hadirat-Mu memohon belas kasih-Mu, tolonglah kami. Kami mau siap mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami. Kami membuka hati kami untuk Engkau, Roh Kudus, berbicaralah, supaya kami dapat menerima dan mengerti firman-Mu. Kuduskanlah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Hamba-Mu ini hanya alat-Mu. Sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Penuhi hamba-Mu dengan hikmat dan pengetahuan, otoritas wibawa ilahi, hanya untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Bukanlah hikmat manusia, melainkan kuasa Injil yang menyelamatkan. Terangilah pikiran hamba-Mu ini dengan terang Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya nama-Mu yang ditinggikan dan Kristus saja yang dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku, saat ini kebenaran firman Tuhan saya beri judul tersentuh, terbentuk, terutus. Mari kita hargai firman Tuhan, kita akan beresponsori ya dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Mari kita bacakan firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2, para serapin dan berdiri di sebelah kanan atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya ke mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, bila kita membaca dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8, ini adalah transformatif dalam kitab Yesaya yang mencatat momen panggilan kenabiannya. Ini bukan awal kitab, namun inilah titik balik hidupnya. Raja Uzia memerintah lebih dari 50 tahun. Dia baru saja wafat di tengah krisis nasional geopolitik yang goyah dan kekacauan batin rakyat. Yesaya sang nabi muda masuk ke dalam bait Allah, namun di situ ia bukan hanya melihat kehancuran nasional, ia melihat sesuatu yang jauh lebih besar, Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Saudara, ia melihat para serapin berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Dan saat itu keheningan bait Allah berubah menjadi altar surgawi. Ini penglihatan perjumpaan pribadi yang mengubah arah hidup seorang Nabi Yesaya. Bukan hanya dipanggil untuk berbicara, tetapi dia lebih dulu dibakar di altar panggilannya. Saudara, saya memberi judul tersentuh,
terbentuk, terutus. Hanya ada tiga pesan yang saya mau bagikan sebagai khotbah sulung saya dengan jubah ini. Saudara yang terkasih, para rekan senior, dan semua hamba Tuhan, ini hari yang tidak biasa dalam perjalanan hidup dan panggilan saya. Saya berdiri bukan sebagai pengkhotbah, tapi sebagai hamba yang ditabiskan secara sah oleh gerejanya untuk menggembalakan kawanan dombanya. Hari ini bukan awal dari pelayanan saya, tetapi adalah pengakuan surgawi yang dimeteraikan secara lahiriah oleh gereja. Bahwa Tuhan yang sama yang telah memanggil, kini juga mengutus. Dan untuk hari yang kudus ini, saya tidak membawa khotbah yang berisi hikmat manusia, atau kemenangan pelayanan saya, tapi saya datang membawa kesaksian dari tahta Allah. Seperti yang tercatat di Yesaya 6 ayat 1 sampai 8, penglihatan surgawi yang membentuk seorang nabi menjadi utusan kekal. Saudara, bila kita membaca dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8, bila kita oh, baca, jadi ini di latar belakangi bagaimana kemuliaan Allah yang maha tinggi. Jadi tahun matinya Raja Uzia ini adalah momen krisis nasional. Uzia, raja yang relatif stabil, tapi menjelang akhir hidupnya dia sombong dan terkena kusta. Saat Uzia mati, ini menandai kekosongan kepemimpinan. Saat manusia tiada, dan ternyata Yesaya melihat Allah menyatakan diri. Aku melihat Tuhan. Jadi ini bukan penglihatan literal, tapi penglihatan rohani dan kemuliaan dan otoritas Allah. Tahta yang tinggi menjulang, lambang kuasa mutlak Tuhan atas bangsa dan dunia melebihi Raja Israel manapun. Dikatakan jubahnya memenuhi bait suci. Keagungan dan hadirat Tuhan memenuhi seluruh ruang ibadah. Ini menunjukkan Tuhan hadir dan berkuasa. Saudara, Allah kita akan tetap bertahta meski Raja manusia wafat. Tahta surgawi tidak terguncang oleh pergantian kuasa di bumi. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Bila kita memantau dari ayat 2 sampai ayat 3, bagaimana makhluk surgawi membakar, dari kata Ibrani saraf membakar, ini simbol kekudusan dan juga penyembahan total, saudara. Jadi di situ ada guncangan hadirat Tuhan. Bayangkan diguncang alas ambang pintu bergoyang. Nah ini karena ada suara orang yang berseru dan rumah itu penuh dengan asap, saudara. Wah ini guncangan hadirat Tuhan. Ya, jadi bukan struktur fisik saja gemetar di bawah hadirat Tuhan. Ada memang suara penyembahan surgawi, simbol kemuliaan Allah, ya saudara. Dan di ayat 5 ini tentang pengakuan dosa dan keruntuhan diri. Celakalah aku, dikatakan oleh Yesaya. Ini bukan keluhan, tapi deklarasi kehancuran. Yesaya menyadari dirinya hancur di hadapan kekudusan Allah. Aku ini najis bibir, ini simbol kejatuhan spiritual dan moral. Ironisnya, Yesaya adalah nabi, seharusnya punya bibir murni. Saudara, saya juga nyajis bibir, saudara ya kadang. Tapi ia sadar dosanya bukan hanya pribadi. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan bara dari mezbah? Mezbah adalah tempat persembahan korban penebusan. Bara menyimbolkan pengampunan melalui darah Kristus. Saudara, secara ini bisa disimpulkan bagaimana pelayanan sejati. Jadi panggilan pelayanan bukan sekedar tugas, ini melainkan undangan surgawi untuk membawa pesan Allah kepada umatnya. Ya, pelayanan sejati dimulai dari tahta, bukan mimbar. Hamba Tuhan harus lebih dulu dibakar di altar sebelum dia berbicara di altar. Jadi kemuliaan akan mengungkap kelemahan manusia. Ketika di sini dikatakan di ayat 1, saudara, aku melihat Tuhan duduk. Ini penglihatan rohani. Ya, penglihatan rohani bukan visual literal. Jubahnya memenuhi bait suci. Bagaimana kemuliaan Allah meliputi ruang kudus. Dan di ayat 2 sampai 3, serafin, makhluk yang menyala,
Ini melambangkan kemurnian surgawi. Tiga kali kata kudus. Ini artinya tegaskan kekudusan mutlak Allah. Bumi penuh kemuliaannya. Ambang pintu bergoyang dan ada asap. Ini ciri hadirat ilahi, gempa rohania dan fisik. Celakalah aku. Apa maksudnya celakalah aku? Ada kesadaran mendalam akan kekudusan Allah yang mengungkap dosa pribadi dan dosa kolektif. Di ayat 6 sampai 7 dikatakan bara dari mezbah. Ini apa maksudnya bara dari mezbah? Ini simbol korban penebusan. Sentuhan pada bibir berarti penyucian firman. Saya ini najis bibir. Saya ini ada di antara najis bibir. Tapi Tuhan melihat bagaimana bara dari mezbah ini semua ditebus. Artinya kesalahan diampuni, dihapus. Lalu di ayat 8 ada pertanyaan surgawi yang memberi ruang jawaban sukarela. Sukarela. Yesaya menjawab, ini aku dengan sepenuh hati. Saudara, dari sini ada banyak bahwa Allah tetap berdaulat meski manusia gagal. Tahta yang kosong tidak terganggu. Kematian raja tetap tidak pernah mengganggu kedaulatan Allah, apapun yang terjadi. Jadi, panggilan pelayanan itu lahir dari altar penyembahan, bukan dari pencapaian manusia. Penyucian firman Tuhan terjadi setelah kita diperhadapkan dengan kekudusannya. Panggilan Yesaya realistis dan berat untuk umat yang menolak. Panggilan pastoral hanya menyelamatkan, tetapi yang mempertahankan sisa yang setia. Saudara, ada harapan lewat sisa kudus walau banyak dipulihkan. Sisa kecil tetap lahir dan menjadi pondasi kerajaan. Saudara, saya sangat bersuka cita saudara di sini. Yesaya, bila kita membaca dari Yesaya 6, Yesaya adalah nabi Tuhan, ya, di mana Yesaya ini keturunan dari kalangan bangsawan, ya, di mana keluarganya mungkin paman atau sepupu raja, sehingga dia dapat akses ke istana. Istrinya juga seorang nabiya. Istrinya, mereka punya dua putra, saudara ya. Jadi masa pelayanan Yesaya cukup panjang. Dia menaungi empat raja, raja Yehuda. Ya, jadi dari Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan dia menjadi martir, di mana dia juga masih menyaksikan pemerintahan Manasye. Namun dia dianiaya justru di masa Manasye, yaitu anak dari Hizkia, di mana dia digergaji, saudara ya. Dia mati martir. Tapi dia punya pengaruh yang sangat besar sebagai seorang nabi. Dia menulis salah satu kitab besar Alkitab ya. Dia sangat disegani saudara ya. Dan di zamannya ini zaman peralihan saudara ya. Zaman peralihan. Jadi segala sesuatu pun mengalami peralihan mulai dari ekonomi, kritik ya segalanya. Jadi Yesaya ini kebangsaan, keluarga kenabian dan hidup saat peralihan besar. Di mana di sini era zaman ini adalah era Asyur ya. Jadi Yesaya contoh peziarah suci, nabi kebenaran dan pelopor masianik. Saudara, dari kitab Yesaya ini bukanlah awal kitab, tapi disinilah awal perubahan. Ini bukan awal tulisan, tapi disinilah awal pengutusan Yesaya bila kita membaca, saudara. Yesaya yang selama ini mungkin sudah aktif dalam lingkaran kenabian atau kerajaan, tiba-tiba dibawa Tuhan ke dalam sebuah ruang kudus yang mengguncang tahta Allah yang tinggi dan menjulang. Dan dia melihat para serapin yang menyembahnya dan suara ilahi yang memenuhi suara seluruh bait suci. Ini terjadi dalam tahun matinya Raja Usia. Sebuah kalimat sederhana namun syarat makna sejarah dan spiritual. Uzia adalah raja yang kuat. Selama lebih dari 5 dekade ia memimpin Yehuda dengan kekuatan militer, stabilitas ekonomi, dan keberhasilan politik. Namun pada akhir hidupnya, Uzia ini sombong, saudara. Dari kitab Yesaya, ini adalah panggung ilahi di mana
terjadi tiga hal besar yang saya akan bagi sesuai dengan judul khotbah saya, tersentuh, terbentuk, dan terutus. Dan saya percaya kita juga mengalaminya, khususnya para hamba Tuhan. Yesaya tersentuh oleh kemuliaan Allah. Ia tidak menemukan jawaban politis, tapi dia mengalami perjumpaan ilahi. Setelah ia dibentuk oleh bara dari mezbah, ini yang menyucikan. Sebelum ia berkhotbah, bibirnya disentuh. Dia melangkah ketika dia melihat kemuliaan Tuhan itu dia tahu betapa kecilnya dia. Dan di situ dia disentuh. Disentuh dan dia berbicara. Sebelum dia bicara bagi Allah, ia dibakar. Dibakar, diproses, lalu diutus. Saudara, Yesaya mengatakan ini bukan karena dia pantas. Dia menyadari betapa kecilnya dia. Tetapi, dan hari ini saya juga membaca kisah ini. Saya menjalaninya. Saya tahu pelayanan adalah jalan panjang, tidak selalu gemerlap. Namun seperti Yesaya, saya memilih untuk tidak hanya berdiri di depan orang banyak, tetapi lebih dulu tersungkur di hadapan hadirat. Saya memilih untuk disucikan, bukan hanya bukan dikagumi, saudara, diutus, bukan ditampilkan. Yesaya 6 adalah cermin dari panggilan saya. Dan hari ini saya mengundang kita merenungkan bersama bagaimana Tuhan bekerja melalui perjumpaan ilahi, kemudian pemurnian rohani, dan pengutusan surgawi. Dan kita akan memasuki tiga bagian besar dari pengalaman yang sangat profetik ini, saudara. Tersentuh, terbentuk, terutus. Inilah jejak seorang hamba Tuhan sejati. Pesan pertama, yang pertama adalah tersentuh. Kita akan tersentuh saat kita tersentuh kemuliaannya. Di mana dikatakan di ayat 1 dalam tahun matinya. Sekalipun ada kekosongan pemerintahan, kedaulatan Allah tidak pernah goyang. Tidak ada yang bisa uh, mempengaruhi kedaulatan Allah. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya 6 ayat 1. Saudara, segala sesuatu dimulai dari penglihatan. Ini perjumpaan dengan kemuliaan. Ini bukan perjumpaan biasa. Ini bukan sekedar pengalaman spiritual yang menyenangkan. Ini adalah pengalaman yang mengguncangkan, menggetarkan, melululantahkan semua kesombongan. Ini yang menyingkapkan siapa kita di hadapan Tuhan. Kita begitu kecil ketika kita mengalami perjumpaan dan dipenuhi, kita disentuh oleh kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Di sini ya saya, bila kita membaca. Ketika bahkan saat manusia, ketika manusia, tahta manusia kosong, tahta Allah tidak terguncang, dia tetap penuh. Saat dunia panik, saudara, surga tetap memegang kendali. Ya saya tidak sedang berada di gunung doa atau dalam pesta kenabian. Dia datang ke bait Allah pada tahun kematian Raja Usia, pada masa berduka, pada masa krisis. Tapi di situ, justru di saat tahta dunia kosong, Yesaya melihat tahta surga selalu penuh. Dia melihat Tuhan duduk. Ini menunjukkan kedaulatan Allah yang selalu besar, melampaui apapun yang terjadi. Kemuliaan yang mengisi, bukan sekedar menyinar. Yesaya berkata, ujung jubahnya memenuhi bait suci, bukan cahaya, bukan suara, tapi jubah lambang kekudusan dan otoritas Tuhan. Ini mengisi seluruh ruang ibadah, artinya tidak ada ruang tersisa bagi kebanggaan manusia. Saudara, mari kita bayangkan di tempat paling kudus tidak ada yang tersisa untuk nama besar kita. Tidak ada sorotan untuk retorika atau kehebatan liturgi yang ada. Hanya kemuliaan Tuhan yang memenuhi dan meliputi. Kemuliaan Tuhan bukan untuk dikagumi dari jauh, tapi untuk memenuhi hidup kita hingga tidak ada lagi ruang untuk keakuan. Saudara, bila kita melihat dari Musa dan kemuliaan Horeb, kita ingat Musa di Gunung Horeb, dia hanya melihat nyala api dalam semak yang terbakar, tapi tidak hangus. Namun dari situ hidupnya berubah. Yesaya seperti Musa. Dia melihat yang ilahi dari situasi yang tak lazim bedanya. Musa melihat api yang tak padam.
Yesaya melihat tahta yang tak tergoyahkan. Keduanya tidak melihat Allah sepenuhnya, namun keduanya benar-benar tersentuh. Karena yang kita butuhkan bukanlah melihat seluruh rencana Tuhan, melainkan kita tersentuh oleh realitas hadiratnya. Semakin kita tersentuh oleh kemuliaan Tuhan, seorang Galileo melihat langit dan bintang. Dan dia berkata, semakin aku melihat luasnya langit dan bintang, aku merasa sangat kecil. Jadi semakin aku percaya ada pribadi yang besar. Semakin kita tersentuh oleh kemuliaan Tuhan, semakin kita tahu bahwa kita bukan pusat cerita, Tuhanlah pusatnya. Kemuliaannya bukan untuk ditonton, tapi untuk mengubah. Kemuliaan Tuhan tidak membuat kita menjadi besar, tetapi membuat kita sadar bahwa hanya Dia yang layak dimuliakan. Hancur dalam takjub. Yesaya tidak melompat, tidak bernubuat, tidak memimpin pujian. Dia hanya tersungkur dan berkata, celakalah aku. Saudara, ini juga yang aku alami. Celakalah aku seorang najis bibir. Inilah reaksi dari jiwa yang benar-benar tersentuh oleh kemuliaan Tuhan. Bukan kegembiraan dangkal, tapi ketakjuban yang melululantahkan harga diri. Saudara, jika perjumpaan kita dengan Tuhan hanya membuat kita merasa lebih rohani, mungkin kita belum benar-benar melihat Dia. Tapi kalau perjumpaan itu membuat kita bergetar dan bertobat, itulah tandanya kita tersentuh oleh kekudusan dan kemuliaannya. Jadi kita butuh penglihatan, bukan sekedar aktivitas. Kita mungkin sering mendengar aku mau melayani, aku mau berkarya, aku mau berdampak. Tapi Yesaya tidak mulai dengan pelayanan, ia mulai dengan perjumpaan. Sebelum ada panggilan pelayanan, ada penyingkapan hadirat. Sebelum ada tugas, ada pertemuan. Pelayanan sejati lahir dari kebutuhan, tapi bukan dari kebutuhan, saudara, tapi dari pertemuan pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan mengubah cara kita melihat Tuhan, melihat diri kita dan dunia. Satu penglihatan dari surga ini akan menggugurkan ribuan rencana di bumi. Saudara, saya juga berada di sini. Saya tidak memulai dengan cerita, saya memulai dengan pengakuan. Saya mau memulainya dengan pengakuan. Saya tersentuh oleh kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang membuat saya sadar saya tidak pantas. Tapi dialah yang menyentuh. Saya bukan siapa-siapa. Tapi dialah yang memanggil. Dan seperti Yesaya, saya tidak hanya ingin melihat kemuliaan Tuhan di altar ini. Saya ingin hidup, saya ingin dipenuhi oleh jubahnya. Tahta manusia bisa diguncangkan, tapi tahta Allah tidak akan pernah goyah. Dan dari tahta itulah dia menyentuh kita bukan untuk sekedar berdiri, tetapi untuk menyembah, berubah, dan diutus. Dan pesan yang kedua, kita akan terbentuk oleh api dari mezbah. Yesaya 6-7. Seorang serapin terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan penjepit dari mezbah. Ia menyentuhkannya ke mulutku dan berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu diampuni. Saudara, saat tersentuh oleh kemuliaan Allah, reaksi pertama Yesaya bukan kegembiraan, tapi kejatuhan. Ia menyadari dosanya. Dia tahu di hadapan Allah yang kudus, ia tak layak bicara, tak layak berdiri, bahkan tak layak bernapas. Ia berkata, celakalah aku. Bahasa Ibraninya ini menyiratkan kehancuran total seperti bejana yang dipecahkan di tanah. Namun justru di saat ia remuk, pemulihan surgawi dimulai. Di saat ia sadar bahwa mulutnya najis, saya sadar ini mulut najis, semua najis. Tuhan menjangkau lewat bara dari mezbah. Apa maksudnya bara dari mezbah? Dari tempat korban, tempat pengampunan, tempat pertobatan, tempat pemurnian. Malaikat membawa bara dan menyentuh bibirnya. Tuhan tidak membentuk kita dengan pujian manusia, tapi dengan bara dari mezbahnya. Mezbah tempat pemurnian dan pengampunan. Kalau dalam bahasa Ibrani ini tempat korban bakaran.
darah ditumpahkan, dosa diampuni. Kita semua, Yesaya disentuh oleh simbol anugerah yang berasal dari korban yang terbakar. Yesaya tidak layak, tapi mezbah tempat membuat orang najis menjadi layak. Bara dari mezbah bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyucikan. Bara dari mezbah tidak membakar untuk menghukum, tapi membentuk untuk mengutus. Bibir disentuh, ini bibir najis. Saya berkata ini, Tuhan apa kok banyak? Saya baru membuat bibir najis. Bibir yang disentuh. Ini simbol kehidupan yang diubahkan. Mengapa Tuhan menyentuh bibir Yesaya? Karena bibir adalah alat utama seorang nabi. Tuhan tidak akan memakai sesuatu yang belum dimurnikan. Dari mulut ini kita bisa memuji Tuhan. Dari mulut ini juga kita bisa maki-maki orang, saudara. Saya juga bukan orang yang langsung murni. Oh, saya najis juga bibirnya, saudara. Sebelum firman keluar dari mulut kita, api Tuhan harus lebih dulu menyucikannya. Yesaya mengaku, aku najis bibir. Maka Tuhan tidak mengabaikannya. Ia tidak berkata, sudah, tidak apa-apa. Ia malah berkata, aku tahu, dan aku akan membentukmu dari tempat yang menyakitkan. Seperti Yeremia dan Musa. Yeremia berkata, aku tidak pandai bicara, Tuhan. Aku juga mengatakan itu, Tuhan, ada banyak kelemahanku. Aku tidak pernah pantas, Tuhan. Ada banyak kekuranganku. Musa juga pernah mengatakan, aku berat lidah Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, bukankah aku yang menjadikan lidah manusia? Saudara, saya juga mengalami ini ketika saya mengatakan banyak alasan untuk saya lari. Saya tidak pernah berambisi. Bukan saya tidak pernah pantas. Bukan saya yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Seperti saya dengan kejujurannya, saya najis bibir, celakalah aku. Dan itu menyentuhku. Karena aku tahu Tuhan begitu besar dengan kemuliaannya. Aku tidak pantas, aku tidak pernah pantas. Aku hanya dipantaskan oleh bara dari mezbahnya. Tuhan selalu menyentuh titik kelemahan kita untuk menjadikannya kekuatan surgawi, saudara. Tuhan bukan melewati kelemahan kita, tapi Dia sedang menyentuhnya. Karena dari situ Ia akan menyatakan kuasanya. Saudara, proses pembentukan itu bukan kita sekedar diampuni, diubah, banyak orang diampuni, tapi sedikit yang siap dibentuk. Pembentukan tidak pernah nyaman, bara itu panas, bara dari mezbah, mezbah itu menyala. Tapi dari situlah lahir pribadi yang disiapkan untuk perkara besar. Seperti pemurnian emas. Emas murni tidak dihasilkan dari rok toko, tapi dalam tungku yang membakar habis semua kotoran dibakar. Tidak ada kemurnian tanpa suhu yang tinggi. Tidak ada keaslian tanpa tekanan, saudara. Demikian juga kita semua pelayan Tuhan, terutama kita para pendeta. Pelayan Tuhan tidak dibentuk di ruang seminar, tapi terutama di altar yang menyala, di tempat yang sepi, di tempat kita berkata, celakalah aku. Di situ Tuhan berkata, aku menyentuhmu. Ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, begitu kecilnya aku, Tuhan, celakalah aku. Aku najis bibir, aku najis mulut. Mesbah pribadi kita hari ini. Hari ini, mesbah bukan lagi yang terbuat dari batu seperti tanpa lalu, tapi itu bicara hati yang berserah, hati yang berserah. Sama seperti ketika air mata doa mengalir, roh kita berkata, Tuhan, ubahlah aku. Setiap kita yang melayani, yang dipakai besar oleh Tuhan, pasti ya pernah dibakar habis lebih dulu oleh apinya. Pelayanan bukan dimulai dari mikrofon ini, tapi mereka adalah sosok yang pernah dibakar habis oleh apinya terlebih dahulu. Tapi dari mezbah, pelayanan bukan dari podium ini, tapi dari penyerahan diri.
Dan di situ akan ada transformasi dari kata celaka menjadi diampuni. Perhatikan perempuan ini sebelum disentuh. Yesaya berkata, celakalah aku. Tetapi ketika Tuhan menyentuh, kesalahan kita diampuni, dosa kita diampuni, itulah kuasa mezbah yang mengganti kehancuran dengan pengampunan, mengubah aib dengan otoritas. Tuhan tidak hanya membungkus luka kita, Ia menyucikan kita. Hari ini saya berdiri sebagai pendeta yang baru ditabiskan. Saya sadar yang membuat saya layak bukan karena gelar doktor saya ini. Sama sekali tidak. Bukan karena panggung, dimanapun panggungnya mau saya diundang. Bukan karena pengalaman, tapi karena bara dari mezbah telah menyentuh dan membentuk hidup saya. Saya tidak hanya ingin, saya tidak ingin diangkat oleh manusia. Saya ingin dibakar lebih dulu oleh Tuhan. Karena hanya hati yang pernah disentuh oleh api Tuhan yang bisa menyampaikan firman-Nya dengan otoritas sejati. Orang yang pernah dibentuk di mezbah, dia tidak takut menghadapi mimbar. Karena dia tahu dia diutus bukan karena dia pantas, tapi karena dia sudah disentuh. Dan yang ketiga pesannya, terutus setelah disentuh, dibentuk dan terutus menjadi suara surgawi. Aku mendengar suara Tuhan berkata ayat 8. Siapakah yang aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Saudara yang dikasihi, setelah tersentuh oleh kemuliaan Tuhan, dibentuk oleh api mesbahnya, barulah Yesaya siap untuk mendengar suara yang mengutus. Di situ tidak ada perintah, hanya satu pertanyaan yang lembut namun menusuk. Siapakah yang akan kuutus? Tuhan tidak menunjuk, Dia memanggil, Dia tidak memaksa, Dia mengundang. Dan dari hati yang sudah tersentuh, dibakar oleh kasih, Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Hanya hati yang disentuh dan dibentuk yang siap menjawab, utuslah aku. Suara dari surga, panggilan, bukan perintah. Tuhan tidak berkata engkau harus pergi. Tuhan berkata siapa yang mau pergi untuk aku. Ini adalah panggilan kasih, bukan tugas administratif. Ini undangan surgawi, bukan perintah militer. Dan saya tidak ragu. Ia tidak bertanya kemana, ia tidak menawar berapa lama. Ia hanya berkata ini aku. Ini jawaban hati yang sudah diikat oleh kasih Tuhan. Orang yang sudah melihat Tuhan tidak perlu lagi peta atau jaminan. Cukup suaranya sebagai kompas. Yesaya menjadi suara, bukan sekedar penyampai. Yesaya tidak hanya mengutip Tuhan. Ia menjadi suara Tuhan di tengah bangsanya. Dari mulut yang tadinya najis sekarang keluar nubuat surgawi. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Itu bukan sekedar tugas pewarta, itu tugas penyalur isi hati Allah. Ya, saya tidak sekedar membawa pesan, ia menjadi bagian dari pesan itu. Pelayan sejati bukan yang menyampaikan firman, tetapi yang menjadi, yang menghidupi firman itu. Kita bukan hanya pembawa pesan, kita adalah suara hatinya yang hidup di dunia ini yang sekarang. Seperti Yunus dan Yesus. Lihat Yunus, ia diutus tapi lari. Kenapa? Karena hatinya belum diubah. Bandingkan dengan Yesus, ia berkata, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Yesaya adalah gambaran hamba yang siap karena lebih dulu disentuh, dibentuk. Yunus lari karena panggilannya hanya jadi beban, tapi Yesaya maju karena panggilan adalah anugerah. Kalau belum disentuh, akan melihat panggilan sebagai beban, tapi yang sudah disentuh akan melihat panggilan sebagai kehormatan. Saya senang dengan Florence Nightingale dan panggilan sejatinya. Dia pendiri keperawatan modern. Dia berkata, Tuhan berbicara kepadaku dan memanggilku untuk pekerjaannya. Aku tidak dapat menjelaskan itu kepada orang lain. Aku hanya tahu bahwa aku tidak punya pilihan selain menjawab panggilan itu. Begitu pula dengan Yesaya dan kita.
Ketika suara Tuhan masuk ke dalam batin, segala ketakutan, segala logika, bahkan masa depan pribadi pun menjadi kecil dibanding suara itu. Panggilan Tuhan bukan sekedar agenda baru, itu adalah hidup yang dibakar oleh tujuan kekal. Saudara, diutus menjadi cahaya di dunia gelap. Siapa yang bisa? Siapa yang mau? Tuhan mencari pribadi yang berkata, "Ini aku." Kita diutus bukan karena kita hebat, bukan karena kita bersedia, bukan karena kita layak, kita karena sudah disentuh dan dibentuk. Pelayanan bukan soal kemampuan, tapi soal kesiapan membawa suara Allah ke dunia yang haus dan hampa. Saya berdiri di altar ini bukan sebagai seorang yang sempurna, saya orang yang juga berkata, celakalah aku. Tapi saya juga mengalami sentuhan dari mezbah. Dan hari ini saya berkata dengan segenap jiwa, ini aku, utuslah aku. Saya tidak tahu kemana Tuhan akan membawa saya, tapi saya tahu kalau suaranya memanggil, maka saya harus menjawab. Dan saya percaya bagi setiap orang yang berkata, ini aku, utuslah aku, Tuhan akan menyertai dengan kekuatan dan kasih karunia-Nya. Ketika kita berkata, ini aku, surga menjawab, inilah jalanmu. Dan dunia akan tahu bahwa kamu adalah suara Tuhan di tengah keheningan. Kita tersentuh oleh kemuliaannya. Karena kita harus mengenal pribadi sebelum kita menyampaikan pesannya. Kita terbentuk oleh api mesbahnya. Karena Tuhan tidak mengutus yang belum dimurnikan, diproses. Kita terutus untuk menjadi suaranya. Karena dunia butuh suara surgawi, bukan suara duniawi. Hari ini saya ditabiskan bukan untuk jadi besar, tapi untuk jadi suara, suara dari tahta yang pernah menyentuh saya, membentuk saya, dan kini mengutus saya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ini, Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami di jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami semua tersentuh, terutus, dan pakai kami untuk kemuliaan nama. Saudara, tabisan bukanlah puncak pelayanan, melainkan pernyataan ilahi bahwa Tuhan telah menyentuh, membentuk, dan mengutus kita berjalan dalam rencananya. Hari ini saya tidak berdiri sebagai seorang yang ingin dikenang karena panggungnya, tapi sebagai hamba yang ingin dikenal surga karena kesetiaannya. Saya tahu jalan ke depan tidak mudah, akan ada air mata, kerikil tajam, tapi sejak saya melihat kemuliaan Tuhan, saya tidak bisa lagi hidup untuk diri sendiri. Saya harus pergi, saya harus bicara, saya harus hidup, bukan untuk kemauan saya, tapi untuk Dia yang memanggil saya. Amin. Bapa, hari ini kami berdiri di hadapan tahtamu. Kami hamba yang telah kau sentuh, bentuk, dan utus. Kami bukan siapa-siapa, Tuhan, tanpa Engkau. Kami tahu kemampuan dan kelayakan kami hanyalah daripadamu. Seperti Yesaya yang melihat kemuliaanmu disentuh oleh apimu, mendengar suaramu, dan menjawab, ini aku, utuslah aku. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu yang berdaulat. Biar setiap langkah kami menjadi suara dari tahtamu. Setiap kata-kata kami menjadi gemah kasih dan kebenaranmu. Dan setiap pengorbanan kami menjadi dupa harum bagi kerajaanmu. Bimbing kami menggembalakan dengan kasih, menyampaikan firman dengan urapan, melayani umatmu dengan kelemah lembutan Kristus. Kami tidak tahu hari esok, tapi kami tahu Engkau yang memanggil, dan Engkau yang memanggil adalah setia. Maka kami melangkah, karena Engkau yang mengutus di dalam nama Tuhan Yesus Sang Gembala Agung. Amin.